Halo Sobat Pikar, selamat datang di Sapa Remaja. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari BNN yang siap berbagi pengetahuan tentang sesuatu yang harus banget kita waspadai, yaitu bahaya narkoba. Buat kalian semua, khususnya generasi muda, jangan sampai ketinggalan obrolan ini, karena informasi yang akan kita dapatkan bisa jadi bekal penting untuk melindungi diri dan masa depan kita. Kita sapa dulu nih narasumber hebat kita. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Boleh dong Ibu memperkenalkan diri kepada Sobat Big R? Halo Sobat PIKR, nama saya Chandra Eka Sariningsih. Saya sebagai penyuluh narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Salam kenal ya. Salam kenal Ibu. Sebelum membahas tentang narkoba, kita Sobat Big R pengen tahu nih apa sebenarnya peran dan fungsi BNN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja. Oke, ketika kita bicara tentang fungsi BNN ya, Iya. fungsi BNN untuk remaja. BNN itu sebetulnya secara garis besar punya 3 fungsi ya, Sobat PIKR. Ada fungsi pencegahan, fungsi rehabilitasi, dan untuk fungsi pemberantasan gitu. Nah, kalau untuk fungsi pemberantasan tentu saja itu kan pekerjaannya dia memberantas penyalahguna dan peredaran gelap narkotika ya. Nah, kemudian yang fungsi rehabilitasi ini adalah merehabilitasi orang-orang yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian rehabilitasinya itu juga ada kegiatan pasca rehabilitasinya. Jadi dari BNN itu memantau dari rehabilitasi sampai setelah rehabilitasinya gitu. Nah, kemudian kalau fungsi pencegahan sendiri adalah fungsi di mana kita memberikan edukasi dan informasi ya mengenai bahaya narkoba kepada semua kalangan, mulai dari pelajar, keluarga, sampai dengan ke masyarakat, sampai dengan pekerja gitu. Jadi intinya pencegahan itu yang dilakukan BNN tidak hanya dilakukan secara tatap muka saja, tetapi banyak juga kegiatan-kegiatan pencegahan yang dilakukan BNN melalui media-media ya, seperti media sosial yang sekarang banyak berkembang, termasuk juga salah satunya yang dilakukan hari ini dengan SMA 13 ya, melakukan kegiatan edukasi melalui podcast gitu. Jadi kalau boleh tahu, apa sih alasan utama remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba? Oke, jadi trennya itu sekarang bergeser ya Sobat PIKR. Jadi kalau dulu itu yang banyak disasar adalah kalangan yang bekerja ya, kalangan bekerja yang mempunyai penghasilan yang disasar sebagai penyalahguna narkoba. Nah, tetapi beberapa tahun terakhir itu mengalami pergeseran gitu. Jadi para bandar ini, mereka ini ingin menciptakan regenerasi pasar, jadi menciptakan pasar baru gitu ya. Pasar baru di mana sasarannya itu adalah generasi muda. Karena semakin cepat mereka kecanduan narkoba, semakin muda usia seseorang kecanduan narkoba, maka mereka akan lebih lama nih mereka untuk istilahnya mereka akan lebih lama untuk menjadi penyalahguna narkoba gitu. Nah, kemudian kalau misalkan yang akibatnya apa? Kalau misalkan dari para sindikat ini mereka mulai menyasar dari kalangan remaja, dari kalangan anak-anak sekolah gitu ya. Maka di anak-anak sekolah ini bisa dipastikan nanti ketika usia sedang produktif-produktifnya nih, ketika usia 25 tahun, mereka sedang mulai giat-giatnya bekerja, mereka tidak bisa lagi menggunakan otaknya lagi gitu. Karena otak mereka ini akan rusak secara permanen akibat penyalahgunaan narkoba. Nah, tentu kalau misalkan banyak sumber daya manusia yang sudah mulai rusak karena penyalahgunaan narkoba, maka itu akan berdampak kepada negara kita, gitu kan. Nah, apalagi negara kita ini kan sumber dayanya banyak. Nah, tapi kalau sumber dayanya banyak, tetapi mereka itu tidak produktif, gitu ya, tidak bisa bersaing dengan sumber daya dari luar negeri yang mereka juga ikut mencari penghasilan di Indonesia, tentunya nanti lama-lama warga Indonesia akan tersinggir sendiri di negaranya gitu. Itu makanya kenapa para sindikat ini memang menciptakan pasar remaja ya, karena salah satunya mereka ingin menghancurkan secara perlahan negara Indonesia ini supaya negaranya sendiri tidak bisa berkembang seperti itu.
Apa saja sih jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan di kalangan pelajar saat ini? Dan selain narkoba, obat-obat apa saja yang biasanya digunakan oleh remaja hingga menimbulkan efek seperti narkoba? Oke, jadi banyak sekali sebetulnya jenis narkoba ya, di Indonesia yang masuk dalam undang-undang ya, dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Hanya saja memang dari tahun ke tahun itu trennya tidak banyak pergeseran untuk jenis narkotika yang banyak Iya, disalahgunakan di Indonesia. Yang paling banyak itu adalah ganja, kemudian ganja. sabu, kemudian juga ada ekstasi ya. Nah, tapi di samping itu juga ternyata ada jenis, narkotika baru nih ya, narkotika baru yang jenisnya kimia ya. Jadi narkotika itu kan ada yang asal dari tanaman, ada yang dia semi sintetis. Semi sintetis itu adalah percampuran antara yang tanaman dengan yang kimia, ada Ya, juga yang murni sintetis atau dari kimia gitu. sin- Nah, akhir-akhir ini narkotika yang banyak berkembang itu adalah narkotika yang jenis sintetis. Jadi full dari zat kimia, tetapi hmm. dia memiliki efek yang sama dengan yang versi aslinya gitu. Oh iya, Ya, iya. kayak contohnya adalah ganja. Ganja itu kan ada yang asalnya dari tanaman kan. Nah, tapi sekarang ini sudah ada tren baru yaitu ganja sintetis ya. Jadi ganja ini bukan berasal dari tanaman ganja, tapi ini adalah ganja yang memang apa ya, cairan, itu bentuknya cairan ya. Cairan tapi dia itu efeknya malah lebih hebat daripada ganja gitu. Nah, cairan ini yang ganja sintetis inilah yang sekarang sedang mulai marak nih di kalangan pengguna rokok elektrik gitu. Jadi rokok elektrik itu kan memakai cairan ya. Nah, sekarang sudah ada beberapa indikasi bahwa ganja elektrik ini mohon maaf, kok jadi saya yang salah ya? Langsung aja. Jadi sekarang sudah ada indikasi bahwa ternyata ganja sintetis ini disalahgunakan dalam rokok elektrik seperti itu. Oh, Nah, kemudian selain narkotika, apalagi sih obat-obat yang tidak termasuk dalam narkotika ya, Mbak iya, Nabila, iya. tetapi dia ini bisa merusak juga, merusak tubuh manusia juga gitu. Jadi kalau remaja itu kan mungkin kalian udah kenal dengan namanya pil koplo ya, pil koplo, pil yeye, pil putihan, apapun itu Iya. yang namanya trihek gitu ya, tramadol gitu ya. Nah, itu adalah jenis obat-obatan sebetulnya obat jenis psikotropika gitu. Obat psikotropika yang kemudian mereka membeli tanpa dengan resep dokter gitu. Sedangkan kalau obat psikotropika ini kan obat yang memiliki logo merah gitu. Jadi obat kan ada logonya masing-masing ya Mbak ya. Iya. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang Mhm. merah. Nah, kalau Iya. yang merah itu ini adalah obat keras, harus dengan resep dokter. Nah, tetapi ya terkadang kan memang pihak apotek ya, kita Mhm. bisa beli obatnya obat keras tanpa dengan resep dokter. Nah, Iya. ada yang menyalahgunakan seperti itu, membeli obat-obatan jenis-jenis psikotropika yang kebanyakan adalah obat untuk jenis penenang, tetapi diminum padahal posisinya dia tidak sedang sakit gitu. Oh, Nah, gitu. efeknya apa kalau orang mengkonsumsi obat-obatan jenis psikotropika, maka mereka itu akan rentan dengan penyakit yang namanya penyakit gangguan kejiwaan gitu. Oh, Jadi ya namanya kita kan orang sehat, terus kita minum obatnya obat keras, kemudian itu mempengaruhi susunan sel-sel saraf pada otak manusia ya. Kan namanya obat jenis penenang kan akan membuat orang merasa rileks, merasa tenang. Akibatnya kalau rileks tenang apa? Tidur pengennya. Tidur kemudian pikirannya jadi nggak genep istilahnya gitulah ya. Nah, ah, gitu. iya, Nah, iya. akibatnya apa? Akibatnya ya akan mengalami gangguan yang namanya halusinasi gitu. Mbak Nabila tahu halusinasi kan? Tahu, Tahu. Bu. Halusinasi seperti apa coba? Seperti Apa coba berhalusinasi? kayak berimajinasi sendiri, memikirkan Iya, seperti itu. se Tapi kalau imajinasi kita kan berhayal ya ya. Nah, ini berhayal tapi gitu. kalau dalam kondisi Halusinasi? berhalusinasi itu kita itu sudah panca indera manusianya itu sudah tidak berfungsi Berfungsi, lagi iya, Bu. gitu, nggak berfungsi lagi. Jadi otomatis ketika kita berhalusinasi, kita ngapa-ngapain tuh udah nggak inget sama sekali. Jadi otak kita tuh udah bukan dalam dalam kontrol kita gitu loh. Nah, kemudian akibatnya apa kalau misalkan ada orang kok memakai obat psikotropika tanpa dengan resep dokter? Nah,
sudah ada kasus ya di Kota Semarang itu, dia itu mengalami gangguan kejiwaan. Akhirnya harus dirawat, ya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Dan itu juga pasti butuh penanganan yang lama gitu. Lah ini kan sudah harus dirawat kan otomatis harus apa ya, akan banyak kontrolnya setelah dia pasca dia rawat inap gitu. Dan rawat inapnya nggak kayak kita 5 hari di rumah sakit tuh, itu sampai beberapa Oh, bulan gitu berarti Kak. lama ya, Bu, ya? Lama, sampai beberapa bulan karena dia sudah mengalami yang kayak ngamuk gitu loh. Ngamuk tanpa 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 dia sadari, kemudian berteriak-teriak. Jadi dia akan kalau berhalusinasi kan bisa berpotensi dia untuk menyakiti dirinya sendiri gitu. Makanya kan butuh benar-benar perawatan yang intensif sekali dari dokter, dari psikiater gitu ya, gitu. Jadi kalau orang sudah mengalami gangguan kejiwaan harus ke psikiater, sudah nggak bisa ke psikolog lagi Oh, berarti gitu. berbahaya Iya banget gitu ya? berbahaya. Kalau kita yang misalkan pusing nih banyak masalah bingung gitu ya, kita pertama kan pasti ke psikolog gitu. Tapi kalau ke psikolog misalkan kondisi kita sampai berhari-hari tidak bisa tidur kan otomatis kepalanya kan sudah nggak bisa ini ya berpikir untuk jernih ya, Iya. berpikir jernih ya. Makanya biasanya dari psikolog itu akan merujuk dulu nih ke psikiater. Karena yang berhak memberikan obat penenang itu adalah psikiater. Setelah dari Baik. psikiater diberikan obat penenang, beberapa hari bisa tidur, baru kemudian bisa diajak berbicara dengan jernih, baru ke psikolog gitu. Mungkin yang belum mengetahui ya bedanya psikolog dengan psikiater tuh apa sih gitu ya. Nah jadi kalau psikolog itu hanya memberikan apa ya saran-saran, masukan-masukan, tapi kalau psikiater itu adalah dokter ahli kejiwaan yang sekaligus bisa memberikan resep gitu. Baik. Gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengenali tanda-tanda awal seseorang mulai terjerat narkoba dan apa dampak jangka pendek dan jangka panjang penggunaan narkoba terhadap kesehatan, prestasi belajar, dan masa depan siswa. Kalau apa namanya, ciri-ciri orang yang menyalahgunakan narkoba sebetulnya ada ciri awal ya Mbak, Ya, ada gejala awalnya. Awalnya itu seperti apa sih orang-orang ini kalau misalkan dia baru pakai narkoba gitu ya. Orang pertama kali pakai narkoba itu tubuhnya biasanya akan melawan dulu gitu. Karena posisinya dia kan iya, tidak sakit diberi obat, obatnya juga pasti akan yang tidak seperti obat dokter kan ada dosisnya ya gitu. Ini kan melebihi dosis gitu. Melebihi dosis, kemudian ada yang pertama pakai itu biasanya akan mengalami gejala muntah-muntah, perutnya rasanya nggak enak, mual, pusing gitu ya. Bahkan ada yang langsung tertidur lama gitu. Nah, kemudian gejala yang lain adalah yang jelas kalau di sekolah nanti dia pasti akan prestasi belajarnya menurun. Akan lebih pasti. sering ketemu dengan guru BK ya, dengan Bu Wulan mungkin lebih sering ketemunya ya gitu. Karena kan ditanya, "Kok di kelas kok nggak konsentrasi belajar, kok di kelas tidur-tiduran terus?" gitu ya. Kemudian kok sering sekali, konflik dengan teman-temannya sampai berkelahi dan yang lain-lain gitu. Tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya dia, misalkan kan pasti ada guru kan memberikan tugas ya gitu, kok nggak Iya. dikerjakan. Istilahnya dia kayak nggak acuh gitu. Ibarat kata sampai guru BK-nya itu bilang dia masuk sekolah aja sudah alhamdulillah gitu. Nah itu titik seperti itu Mbak, kalau orang sudah pelajaran memakai narkoba seperti itu. Nah kemudian, di sisi lain nanti ada perubahan ya, tadi kan perubahan pada perilakunya dia ya, Perilaku, yang iya, Bu. tadinya mungkin dia periang, dia temennya banyak, sekarang kok jadi temperamental gitu ya, kemudian mood-nya lebih sering marah, mudah tersinggung gitu. Nah kemudian juga dia nanti akan yang namanya menjual barang-barang dia nih untuk beli narkoba gitu. Kan biasanya Mmm, kalau narkoba itu kan awal-awal kenal kan biasanya gratis. Nah, gratis setelah ngerasa badannya kok enak ya kalau nggak pakai narkoba rasanya kok malah malah apa ya kayak ada yang hilang gitu. Nah, itu udah mulai iya. kecanduan nih. Udah mulai gelisah, nggak enak badannya kalau kalau kondisi dia nggak make gitu ya. Nah, kemudian ketika uangnya sudah habis nanti dia lama-lama akan menjual barang-barangnya dia. Nah, bilangnya HP saya hilang Bu, dicolong sama dicopet gitu ya, pas naik apa gitu, atau, laptopnya tuh rusak atau apalah segala macam, padahal baik-baik saja. Kemudian mulai sering minjem uang nih sama temennya. Nanti lebih Iya. ekstrim lagi, dia akan mencuri di rumahnya sendiri. Itu sudah banyak kejadian. Atau dia minta paksa ke ibunya. Kalau ibunya nggak ngasih, ibunya dipukul gitu, sampai seperti itu.
Nah, kemudian ciri-ciri yang lain, ada yang bicaranya jadi sengau. Tahu sengau kan? Sengau ya, Nah, tahu bicaranya Kak. sengau, kemudian ada yang suka menggerakkan giginya, ada yang suka kayak gini-gini, padahal nggak pilek, tapi sukanya kayak gini Ah, terus gitu. Terus lingkar matanya ada yang menghitam gitu ya. Jadi bermacam-macam. Terus mulai biasanya ada yang jadi males merawat diri gitu, malas merawat diri. Ciri-cirinya seperti itu Mbak. Tapi kalau misalkan untuk panjangnya itu kan jangka awal nih. iya. Awal-awal seperti itu. Biasanya kalau awal-awal tuh hanya orang-orang dekat aja yang ngeh dengan perubahan dia. Tapi nanti kalau sudah ada perubahan pada fisiknya dia, orang baru nyadar. Ada yang giginya mulai keripis gitu ya. Mulai keripis, kemudian ada yang barangkali kalau dia pengguna yang suka menyayat-nyayat pergelangan tangannya ataupun menyuntik pakai narkotika dengan cara disuntik, itu udah kelihatan gitu. Terus jadi orang yang suka berbohong dan manipulatif Mbak gitu. Oh, Jadi intinya gitu. kita udah nggak bisa percaya lagi apa yang dia ceritakan karena kebanyakan udah kebohongan gitu. Nah, kemudian yang paling parahnya lagi adalah narkotika ini kan dia ini utamanya adalah yang dirusak adalah sel-sel saraf pada otak manusia gitu, dan itu rusaknya secara permanen. Jadi mau dioperasi apa udah nggak bisa lagi. Dan akibatnya apa? Kalau otak manusia sudah rusak secara permanen adalah dia akan mengalami yang namanya kemunduran dalam berpikir. Nah, Jadi jadi lambat berpikir lambat gitu. berpikir, lambat untuk mencerna segala sesuatu, kemudian juga memori-memori selama dia hidup tuh jadi mulai Mulai berkurang ya, maksudnya kita kan memang lambat laun ketika usia semakin menua gitu menua, ya, kan ada iya. memori-memori yang mulai menghilang gitu ya. Iya. Tapi ini benar-benar dia tuh bisa sampai satu fase tuh dia lupa semuanya gitu. Seperti lagi ingatan berarti. Iya, seperti dia nggak inget kamu dulu sekolahnya, ya dia mungkin inget dia sekolahnya di SD mana gitu, tapi dia nggak inget teman-temannya siapa, kenangan-kenangan apa gitu. Mbak Nabila masih inget Hmm, nggak kenangan-kenangan di SD? Ya masih, saya aja masih. juga masih ingat kan, maksudnya Iya, di usia segini masih ingat. masih Tapi ingat. kalau orang-orang seperti itu dia benar-benar sudah hilang kenangan-kenangannya gitu. Apa langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan siswa untuk menjaga diri agar tidak terpengaruh narkoba? Mm. Jadi sebenarnya sebagai generasi muda sebenarnya eh, sobat PKR ini seharusnya di tengah banyak gempuran media sosial ya sudah bisa Ya, memilih dan memilah. Saya yakin sobat PKR ini sudah pinter nih milah-milah informasi tentang bahaya narkoba nih. Mana yang informasi yang yang memang itu dari sumber yang bisa terpercaya, mana yang ini berita-berita hoax gitu ya. Nah, ketika sebagai generasi muda apa sih yang harus saya lakukan gitu supaya masa depan saya ini bisa bisa saya gapai tanpa ada saya terkena yang namanya bahaya penyalahgunaan narkoba gitu. Terkena di sini dalam artian bukan hanya kamu tapi juga lingkungan kamu ah, gitu. Karena kalau ada temenmu yang menyalahgunakan narkoba, sebagai sahabat pasti kan kamu pengen menyelamatkan dia kan. Nah, iya, tapi kadang-kadang di sini takutkan adalah kamu ingin menyelamatkan sahabatmu tapi akhirnya kamu jadi malah ikut. yang kena Nah, ikut ikut dampaknya. kena ikut Ya, kena dampaknya gitu. Nah, sekarang yang paling utama adalah kalau dari kalau dari sisi ibu ya ya, sebagai penyuluh narkoba ya. Yang pertama adalah teman-teman ini harus bisa memilih teman yang baik. Teman satu circle pertemanan yang saling menguatkan, saling mendukung gitu ya. Dan kemudian kalau ada apa-apa saling mengingatkan gitu. Jadi kalau ada satu anak yang misalkan dalam pertemanan kamu dia mulai kok dia udah ngajak-ngajakin ngerokok nih gitu, iya. atau ngajak-ngajakin bolos atau ngajak-ngajakin hal yang nggak bener, yang lain tuh langsung bisa mengingatkan gitu. Karena teman-temanmu ini juga akan bareng-bareng sama kamu nih gitu untuk menuju masa depanmu nanti yang lebih baik lagi gitu. Dan kemudian yang kedua adalah ketika kalian dihadapkan pada situasi untuk diajak hal-hal yang tidak baik gitu ya. Ya, Ini bukan hanya narkoba saja ya ya, Mbak Nabila, tapi hal yang baik yang tidak baik yang lain gitu. Kalian harus berani untuk berkata tidak gitu. Kalian harus berani menegaskan dan menyampaikan keberatanmu. Nah, kadang-kadang tuh yang ini susah kan? ya. Yang ngajakin teman saya nih, yang ngajakin saudara saya nih. Saya mau ngomong apa ya? Saya tuh bener nggak seneng, nggak suka, tapi mau ngomong tuh nggak enak gitu Nolak ya. itu nggak enak ya, Nolak itu Bu. nggak enak Iya, gitu, karena takutnya, aduh nanti dia tersinggung gitu iya. kan, gitu. Nah, tapi di sini kamu harus punya prinsip dong, gitu. Misalkan
saya nggak setuju nih misalkan kalau apa namanya, ya memang sih gurunya nggak ada di nggak ada di kelas tuh, tapi kan bukan berarti kita kita apa namanya, bisa teriak-teriak di kelas seenaknya, misalkan seperti Iya. itu gitu. Atau kita diajakin bolos segala macam gitu kan. Nah, kamu harus bilang tegas itu, "Aduh kalau mau bolos-bolos itu saya nggak ikutan deh, nanti takutnya ayo kalau nanti misalkan dari kepala sekolah tahu, terus Iya. nanti info ke orang tua kita gimana?" Gitu kan. Ya, Jadi memberikan inilah, memberikan pendapatmu gitu. Nah, kemudian tadi sudah pertama, memilah pertemanan. Kemudian apa namanya, eee, berani berkata tidak ya, iya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalian harus tahu cara, ketika kalian tuh merasakan stres apa yang harus kalian lakukan sih gitu. Supaya stresnya ini kalian tidak menjalar kemana mana. Nah, dalam artian benar. ada kan orang yang stres tiba-tiba diajak temennya, "Ayo kita ngapain aja ya hal negatif," gitu, biar Iya. kita nggak stres. Nah, ini ketika seorang remaja ini merasakan stres, dia harus tahu nih, kalau saya stres itu biasanya apa yang bikin saya kembali bahagia ya, gitu. Gitu. Karena kan banyak hal-hal yang membahagiakan di dunia ini kan ya, Mbak, Iya, ya, iya untuk benar banget. sebagai pelepas stres kan. Nah itu bisa jalan-jalan, bisa apa namanya, nonton film dan yang lain-lain gitu. Dan kemudian, intinya yang keempat adalah kalian harus selalu selalu kalau ada apa-apa cerita ke orang tua ataupun kepada guru. Ketika kalian punya permasalahan, kemudian kalian merasa kok ini berat sekali ya gitu ya, kalian harus berani cerita sama orang tua ataupun sama guru yang Guru. kalian percaya di sekolah Iya. gitu. Jadi jangan apa-apa dipendem sendiri, jangan apa-apa apa namanya, disimpan sendiri, nih tahu-tahu nanti, "Loh kok ini malah pelariannya jadi ke narkoba," gitu kan. Nah Iya. takutnya seperti itu karena, eee, sebetulnya ibu juga meyakini sih tidak semua remaja itu punya circle pertemanan kan. Ada yang bahkan dia merasa nggak punya teman sama sekali. Nah Benar. kemudian nggak punya teman sama sekali, iseng-iseng lihat di apa namanya, di platform yang jual beli online, Iya. kemudian dia tahu kok ini ada yang barang aneh nih apa-apa dibeli, atau dia scroll-scroll, oh ternyata kalau minum ini kayak misalkan kan sekarang ada yang tren kecubung gitu ya, Iya. saya mau beli kecubung gimana gitu. Soalnya ada yang remaja seperti itu Banyak gitu. Bu Banyak sepertinya. kan? Iya Nah, iya. banyak. Karena eh, tahun ini saya pernah ke salah satu sekolah yang favorit sebetulnya. Sekolah favorit kebanyakan anak-anak. Ya ibarat kata dia nggak kekurangan apa malah berlebih sekali semuanya di sana. Tapi dia ketika bilang tiba-tiba ketika sesi sosialisasi itu selesai, dia tiba-tiba deketin ke ibu gitu. Terus bilang, "Bu, bener nggak sih kalau makan ini bisa ini?" Dia tuh scroll-scroll beneran. Bisa makan ini bisa bikin mabuk loh. Kok dia bisa tahu seperti ini? Iya, terus dia bilang, "Kenapa?" gitu. "Enggak, Bu, iseng aja gitu. Siapa tahu bisa dipakai," gitu. "Loh, kamu kenapa?" Saya bilang gitu kan. "Kamu kenapa?" Harus dia gini, "Saya nggak punya siapa-siapa." Nah gitu. Kan saya jadi makdek kan, loh, Oh, ini kok jadi kayak gini, beranak itu cantik, apa namanya, ya maksud saya tuh dari kalangan, ya kayaknya dari kita kan lihatnya kan kayaknya semua baik-baik saja, tapi dia bilang katanya saya nggak punya teman gitu. Padahal dia sudah 1 tahun sekolah di situ gitu. Dia merasakan seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang merasa tidak punya apa namanya, saya kok nggak punya sahabat deket ya, iya. misalkan ya, apalagi buat anak-anak yang misalkan baru masuk nih kelas 10 gitu Iya. ya, saya kok masih asing di sini gitu. Nah, jangan lupa cari pertolongan terdekat ke guru BK biasanya yang pertama ya, atau kalau nggak perlu guru BK, guru yang kalian anggap kok kayaknya nih bisa ya, apa namanya, bisa jadi teman ngobrol saya, teman curhat saya Curhat. gitu. Intinya jangan dipendam sendiri gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, apa pesan khusus dari BNN untuk generasi muda agar mereka berani berkata tidak pada narkoba? Oke. Dari BNN sebetulnya kita punya ini ya, punya pesan khusus untuk remaja. Harus berani menolak, berani rehab, berani lapor gitu. Itu cuma beberapa kata tapi sebetulnya tuh maknanya sangat mendalam. Berani menolak berarti ketika kamu dihadapkan pada situasi, ketika ada orang yang menawari kamu hal-hal yang kurang baik ya, saya yakin sobat BKR ini pasti punya batas-batasan ya. Ini saya nggak boleh, ini saya boleh. Nah itu. Tolong kalau ada yang menawari hal negatif harus berani untuk bilang tidak. Kalau misalkan
kalian mendapati ada teman, ada saudara yang terlanjur menjadi penyalahguna narkoba, yuk diajak untuk mau rehab bareng-bareng gitu, untuk rehab di kliniknya punya BNN ya. Kemudian yang ketiga, berani lapor. Berani lapor itu adalah ketika misalkan kalian di sekolah, kalian mendapati ada, kok teman saya gelagatnya tidak seperti teman saya yang dulu ya, kok sekarang dia berbeda dan lain-lain, jangan lupa harus dilaporkan ke gurunya. Semakin cepat terdeteksi menyalahgunakan narkoba, maka kan semakin cepat dia bisa diselamatkan. Seperti itu pesan dari Ibu untuk Sobat Big R ya. Untuk selalu waspada terhadap bahaya penyalahgunaan, dan jangan lupa menolak makanan minuman tidak dikenal ya. Iya, Nah, iya, itu harus juga penting terpenting itu. sekali gitu ya. Kalau kalian merasa tidak kenal gitu ya, kalau tiba-tiba di tempat umum segala macam nawarin makanan minuman tidak yang kalian, lebih baik untuk aman ditolak saja. Gitu, demi kebaikan. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan untuk Sobat Pikir ini ya Bu. Sama-sama Mbak Nabila, semoga bermanfaat ya informasi hari ini. Sekian Sobat Pikir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani tolak, berani rehab, berani lapor.